Shalom Jemaat Tuhan, kita masih di dalam tema Kingdom of Power. Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah kali ini. Ibadah kali ini juga ditayangkan di channel YouTube kami di GBI Fatmawati 25. Persembahan dapat diberikan melalui kotak yang tersedia di ruang ibadah atau dapat melalui transfer bank dan QRIS gereja. Jangan lupa untuk follow sosial media gereja di @GBI-Fatmawati25 dan juga jangan lupa untuk add nomor WhatsApp gereja untuk mendapatkan renungan setiap harinya. Kuasa yang ada pada Allah itu juga tinggal di dalam kamu. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita sorga sore hari ini, amin. Haleluya. Setiap kita yang beribadah secara online ataupun offline, kita percaya Yesus bangkit dan dia naik ke surga untuk memberikan kita kemenangan. Dia bangkit dan dia naik ke surga untuk menyatakan kuasanya yang bekerja atas setiap kehidupan kita. Sebab dia Raja Pemenang, dia menang mengalahkan maut. Mari sore hari ini Bapak Ibu Saudara masuk ke dalam hadiratnya. Mari nikmati keindahan hadiratnya. Yes. Mari nikmati saat-saat indah bersamanya. Yes, Lord. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan bahwa kuasa-Mu telah dinyatakan atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kemenangan yang Kau sediakan itu Tuhan telah nyata atas setiap kehidupan kami Tuhan. Sore hari ini kami mau tinggikan Engkau, kami mau agungkan Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Raja yang memerintah Tuhan, Engkau Raja yang menang mengalahkan maut. Yes, terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami mau naikkan ucapan syukur kami. Ini setiap pujian kami Tuhan, ini setiap sembah kami Tuhan, bagi Engkau Raja yang hidup. Yes Lord. Syukur-Mu, naikkan pujian terbaik bagi Raja di atas segala raja. Yes Lord.
kuasa dan kemenangan-Mu Tuhan. Yes. Kami angkat pujian kami Tuhan, kami angkat sembah kami Tuhan. Untuk segala hal yang ajaib yang Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk setiap pertolongan yang Kau buktikan atas setiap kehidupan kami Tuhan. Yes Lord. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Kami mau menyembah Allah, Raja yang hidup atas setiap kehidupan kami. Yes, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mungkin bisa berikan salam untuk saudara di sebelah kanan kiri. Haleluya. Dengan darah yang kudus.
sore hari ini pandang wajahnya. Wajah yang penuh cinta atas setiap kehidupan kita. Yes, Lord. Sangat baik Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Saat di dalam hidupku, rasakan kasih-Mu.
bersyukur selalu kepadamu Bapa. Engkau Bapa
bersyukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa sore hari ini Engkau mau untuk berbicara dalam kehidupan kami. Menaruhkan firman-Mu yang penuh dengan kehidupan. Firman-Mu yang penuh dengan terang di dalam setiap hati kami. Kami buka hati kami untuk Tuhan berbicara di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami seperti di surga. Amin, 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 amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Thank you worship team. Shalom saudara-saudara semuanya. Apa kabarnya saudara hari ini? Kita bersyukur karena hari ini kita boleh ada bersama-sama dan saudara 10 hari ini kita ada di dalam rangkaian merayakan pencurahan Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Saudara, percayakah kita bahwa Yesus itu bukan, mungkin gini, kita tahu Bapa yang di surga, Yesus yang di surga, tapi saudara kebenaran firman Tuhan mengatakan Christ in you, ya bukan Yesus yang di surga, Yesus yang di dalam kamu. Amin. Hari ini Yesus yang kita baca, kita pelajari, ya yang luar biasa, yang hebat, yang dahsyat itu, Yesus yang sama sekarang hidup di dalam kita. Dan apa yang buat itu jadi possible? Yang buat itu jadi possible adalah Roh Kudus, saudara. Roh Kudus membuat Yesus hidup di dalam kehidupan kita dan menjadi nyata. Makanya Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya adalah lebih berguna kalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong yang lain itu tidak akan datang kepadamu. Saudara, hari ini kita punya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah Tuhan yang penuh dengan kedahsyatan, keajaibannya hidup di dalam kehidupan kita. Tahun ini kita belajar tentang kerajaan Allah, ya saudara. Dan di 2 bulan ini kita belajar tentang kerajaan kuasa. Kenapa kita perlu kuasa? Ayat tema kita di 2 bulan ini, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Saudara, dunia ini sudah penuh dengan mungkin banyak perkataan, mungkin janji-janji manis gitu ya saudara. Motivasi-motivasi yang mungkin kalau orang ngomong kita akan bilang ini udah tahu gitu ya. Saudara, apa yang kurang, apa yang perlu hari ini adalah gini, kita mau mengalami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Kita perlu kuasa untuk mengalami firman ini menjadi kehidupan di dalam kehidupan kita. Dan ketika firman itu mau menguasai kehidupan kita, maka gini saudara, firman itu membawa pemerintahan yang namanya kerajaan Allah di dalam kita. Yang namanya kerajaan berarti ada yang memerintah di situ. Ini berbicara pemerintahan, saudara. Saudara, semua masalah dalam kehidupan ini sebenarnya ujung-ujungnya adalah, ya kemarin Bill Johnson katakan lordship issues katanya. Semua dalam masalah siapa yang jadi Tuhan. Karena kadang-kadang kita masih jadikan uang Tuhan, kita masih jadikan suami kita, istri kita, pekerjaan kita, ya harta kita, pengalaman kita. Yang lain-lain masih jadi Tuhan, saudara. Masalah yang sesungguhnya bukan masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah hubungan. Saudara, masalah yang paling inti dari semuanya adalah lordship issues. Siapa yang menjadi Tuhan? Karena gini saudara, ketika Tuhan datang dengan pemerintahannya di dalam kehidupan kita, maka gini, masalah tidak akan menjadi masalah lagi dalam kehidupan kita. Yes. Dan ini yang dia mau untuk ganti dalam kehidupan kita. Ada satu ayat ya di dalam Matius 11 ayat 12. Awalnya Pastor Vincent sampaikan ayat ini ya. Ini ayat ini apa gitu ya, bahasanya sepertinya agak sulit gitu ya saudara. Dikatakan gini, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Maksudnya apa ya? Karena dikatakan kerajaan sorga diserong.
Dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan take it by force. Ya. Dia melakukannya dengan paksa. Saudara, artinya gini loh, ketika kerajaan Allah mau datang dalam kehidupan kita, maka gini, ada yang diserong. Artinya gini loh saudara, ada yang digeser. Gak bisa kita bilang gini, oh Tuhan memerintahlah dalam kehidupanku, aku minta kerajaanmu, tapi kita tetap hidup seperti dulu aja gitu. Seperti suka-sukanya kita, semau-maunya kita. Saudara, ketika kerajaan Allah memerintah, maka sesuatu harus tergeser dari dalam kehidupan kita. Ada yang digeser saudara. Dan digeser itu terkadang gak enak saudara. Kenapa? Karena yang digeser itu udah punya tempatnya. Dan kalau udah punya tempatnya, udah nyaman saudara, udah tahu harus buat apa, harus lakukan apa. Tiba-tiba harus digeser. Dan digesernya gak baik-baik loh. Digesernya tadi dengan apa? By force. Artinya dengan paksa. Ketika hari ini tadi mungkin kita mau Tuhan, oke, aku minta kerajaanmu berkuasa dalam kehidupanku. Maka siap, ada sesuatu yang Tuhan akan geser dalam kehidupan kita. Dan dia akan take it by force. Dia gak akan manis-manis bilang gini, permisi, permisi, boleh lewat gitu ya saudara. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan dia akan datang sebagai penerobos saudara. Untuk apa? Untuk dia menaruhkan kerajaannya, pemerintahannya di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang nih gak manis gitu saudara. Kenapa gak manis? Kita kalau di pinggir sungai gitu ya, kita maunya lihat pemandangan, celup-celup kaki aja gitu. Maunya aman-aman kan saudara? Tenang-tenang lihat pemandangan, dengar aliran airnya. Saudara bayangin kalau tiba-tiba Tuhan dorongin kita, jorokin. Misalnya saudara lagi duduk sini, gitu. Tenggelam gitu saudara. Seneng gak digituin? Kadang-kadang kita gini, gimana nih gitu ya. Kita kaget saudara. Tapi terkadang kerajaan Allah untuk dia melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, sesuatu harus digeser saudara. Amin. Dan yang dia akan coba geser adalah, sebenarnya yang dia geser bukan harta saudara, bukan apa yang saudara punya hari ini. Ya mungkin kita alamin itu, tapi gini, yang dia geser sebenarnya adalah cara kita berpikir. Tadi, siapa yang menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kemudian pemerintahannya mulai masuk. Dan pemerintahannya dikatakan ini bukan makan dan minum, tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Wow. Tuhan memang gak kelihatan saudara. Tapi kalau ada dia, dampaknya jelas saudara. Kalau ada dia, buahnya bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Kalau mereka bisa rasakan itu, berarti gini saudara, sesuatu sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada yang namanya, zaman dulu papa saya ya, dia suka dengan kata-kata bahasa Inggris yang dia sendiri mungkin jarang dengar itu gitu ya. Jadi dia senang kalau dengar namanya gini, shifting gitu ya. Ingat ya, dia sering bilang shifting, itu namanya gini, pergeseran gitu ya. Waduh, dia pakai kata-kata itu gitu saudara. Nah, kerajaan Allah ketika dia datang dalam kehidupan kita, itu harus terjadi namanya shifting itu saudara. Ya. Yang di sini yang bisa bawa mobil, mobilnya manual ya, bukan matic ya. Yang bisa bawa mobil, kalau udah gigi duanya mentok harus pindah, bener gak? 3, amin. 3 kayaknya belum cukup, 4. Siap pindah gigi saudara. Shifting. Amin. Cuma satu tujuan Tuhan. Dia mau memerintah, dia mau menguasai kehidupan kita. Dia mau melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah hari ini kita akan belajar pada sore hari ini ya. Sekali lagi Tuhan mau shift ya. Dan ada cara berpikir kita yang Tuhan mau untuk mungkin gini. Ya ini harus geser nih. Ini harus berubah nih, amin. Nah kita lihat dalam 2 Raja-Raja 4, 2 Raja-Raja 4. Dari ayat yang pertama. 2 Raja-Raja 4 dari ayat yang pertama dikatakan,
minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkan lagi kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu. Dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Saudara, ini cerita yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan selalu memakai orang yang terbatas. Kita hari ini berpikir kalau Tuhan mau pakai kita berarti saya harus punya kapasitas yang besar. Saya harus punya sumber daya yang banyak gitu ya. Saudara, di sini kita lihat cerita ini, Elisa bertemu dengan istri dari, mungkin karena ini hambanya Elisa, berarti gini, mungkin ini muridnya Elisa. Elisa ini kan nabi yang senior gitu ya. Jadi dia punya banyak murid. Gitu ya. Dan salah satu muridnya ini meninggal. Dan ternyata dia gak sekedar meninggal, besoknya istrinya datang dan bilang gini, "Pak Nabi, hambamu itu meninggal dengan meninggalkan banyak hutang. Dan sekarang penagih-penagih hutang datang dan mau mengambil kedua orang anak kami. Apa yang harus aku lakukan?" Saudara, Elisa tanya, "Kamu punya apa?" Dan wanita ini jawab gini, "Gak punya apa-apa." Itu saudara. Coba lihat ayat yang kedua. "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Gak punya apa-apa, cuma punya buli-buli berisi minyak. Saudara, Tuhan sedang berbicara buat setiap kita yang mungkin hari ini kita berkata, "Aku gak punya apa-apa." Yes. Tapi gini, mungkin kita masih memiliki yang namanya buli-buli berisi minyak. Dan buli-buli ini berbicara hati kita, saudara. Kadang-kadang kita katakan ini, "Saya gak punya apa-apa, saya cuma punya hati." Gitu ya. Oke. Dan Elisa katakan, "Lakukan sesuatu dengan itu." Ayat 3-nya ya, kita lihat ayat 3-nya saudara. Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Saya nggak tahu, karena di sini disuruh minta bejana-bejana dari luar. Jangan-jangan di rumahnya memang udah benar-benar gak ada isi apa-apa kali saudara ya. Selain benar-benar si buli-buli minyak itu. Mungkin bejana-bejananya dia udah dijual-jualin juga kali semua ya. Udah gak tahu mau buat apa lagi. Terakhir hanya buli-buli berisi minyak. Sampai Elisa bilang, "Ya udah minta bejana-bejana dari luar." Dari siapa? Daripada tetangga-tetanggamu, bejana yang kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Saudara, kita semua sore hari ini mau supaya kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Kita mau tadi
hidup ini bukan hanya sekedar perkataan tapi kuasa untuk mengalami kuasa. Untuk menang, untuk mengalami janji-janji Tuhan. Amin. Kita perlu yang namanya kuasa. Kita mau bergerak di situ karena kerajaan ini bukan kerajaan yang sekedar omongan-omongan doang, janji-janji doang, fantasi doang saudara. Kerajaan ini adalah kerajaan yang penuh dengan kuasa dan kita mau mengalami itu. Tapi yang pertama saudara, ketika kita mau mengalami kuasa itu mengalir dari dalam kehidupan kita, kita butuh orang-orang yang berdiri dengan kita. Stand with our faith. Bejana di sini berarti hati. Ya. Dan Tuhan katakan pada wanita itu, kumpulkan jangan terlalu sedikit. Mungkin hari ini kita nggak disuruh minta bejana sama tetangga-tetangga kita. Tapi gini saudara, saudara kita perlu banyak orang yang mendoakan kita. Perlu banyak orang meminjamkan hati mereka untuk kita. Amin. Kita perlu banyak orang untuk stand with us with our faith. Berdiri bersama dengan kita dengan iman kita. Kedengarannya memang agak, maksudnya gimana nih Pak gitu ya. Tapi gini loh saudara, dalam hidup ini kita kadang-kadang kita berpikir aku kuat, aku bisa. Tapi ternyata saudara-saudara perlu orang-orang lain. Untuk saudara bilang sama orang lain, please dong doain aku ya. Amin. Doain saya dong. Saudara, cerita ini sebenarnya cerita saya gitu ya. Kalau kemarin anak saya puji Tuhan sudah umurnya 2 bulan nih saudara sekarang ya. Yang ada di rumah sakit, dia masih ada di rumah sakit. Di hari itu ya saya pernah cerita sama jemaat, jalan aja tuh kayak nggak napak di tanah gitu loh saudara. Kenapa? Karena di awal-awal dia 12 hari sebelum dia pindah ke RSCM, dia 12 hari di rumah sakit Pondok Indah saudara. Dan setiap hari itu kabar yang didengar, itu kabarnya nggak ada yang positif gitu loh saudara, nggak ada yang bagus. Karena memang kenyataannya seperti itu gitu ya. Istri saya ada di sini, saya juga nggak mau cerita ke dia dan dia juga bilang pokoknya jangan cerita ke aku ya. Kenapa? Darahnya dia itu kemarin melahirkan karena darah yang tinggi saudara. Jadi kalau sampai kepikiran takut kenapa-napa darahnya tinggi lagi. Apa yang terjadi? Saya cuma jalan gitu ya. Saya ingat tuh, saya ke McD, di depan situ ada McD gitu. Di jalan saya cuma jalan sendirian aja gitu. Saya gini, mau cerita sama siapa, mau ngomong sama siapa gitu ya. Tapi setiap kali orang WA dan bilang gini, kita doain ya, aku doain ya. Aduh itu rasanya kayak, I need this. Dan saya cuma bilang gini, saya butuh ini. Saudara saya kesaksian aja, baru pertama anaknya keluar langsung, dokter semua bilang gini, Pak ini jantungnya bocor ya Pak. Oke. Pak ini paru-parunya gak mateng ya, paru-parunya belum berkembang ya Pak. Kita harus masukin ini ya Pak, masukin ventilator ya Pak, napasnya pakai ventilator. Terus ini darahnya kayak gini, ini sarafnya kayak, pokoknya tiap hari tuh ada aja dan beritanya gak ada berita yang menyenangkan gitu ya saudara. Karena memang kenyataannya hari itu memang tidak menyenangkan gitu ya saudara. Jadi tiap hari cuma dengar berita kayak gitu. Makanya gini loh, saudara boleh percaya atau enggak, tiap kali orang WA, orang doain dan bilang gini, aku doain, we stand with your faith. Itu rasanya kayak, aku perlu ini. Saya jarang-jarang mintain doa saudara, saya mungkin nih ya, Tuhan ingetin saya jarang minta orang lain doain saya gitu kali ya. Jarang saya titip doain ya, tolong doain. Kayaknya saya jarang kayak gitu loh saudara. Tapi di hari itu semua doa itu sepertinya kayak penting. Saudara kita akan ada satu momen dalam kehidupan kita ketika tadi kita nggak punya apa-apa. Selain apa yang kita bisa lakukan adalah gini, aku pinjem ya bejanamu ya. Aku pinjem ya bejanamu ya. Aku pinjem ya bejanamu ya. Saudara dengan kata lain gini, aku pinjem ya hatimu ya. Boleh doain saya. Boleh doain saya. Saudara hari ini
Mungkin ini waktunya kita ya. Pemerintahan kerajaan Allah itu enggak ngomongin ada seorang Superman gitu ya. Seorang yang kayaknya dia tidak ada kelemahan, dia tidak ada kekurangan, imannya dahsyat. Saudara, ini waktunya mungkin kita suami-suami gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir gini, laki-laki gak boleh nangis gitu kan misalnya. Laki-laki harus kuat. Saudara, tapi ada kalanya suami-suami perlu loh pinjem bejana istrinya dan bilang gini, "Ma, aku butuh iman kamu." Ya. Kita butuh datang ke anak kita dan bilang, "Aku butuh iman kamu," gitu loh. Amin. Mau pinjem iman orang lain, saudara, saya bisa kesaksian tiap hari di sini jemaat mendoakan. Ya, Pastor Vincent, Om Gary, semua di sini pendoa-pendoa semua tiap hari doa-doa kalian means a lot. Dan itu seperti bejana-bejana yang banyak yang saya cuma bisa pinjem, saudara. Saudara mau pinjem bejana-bejana dari orang-orang di sekitarmu. Mungkin anak-anak WA orang tuamu dan bilang, "Ma, doain aku ya." Orang tua hubungin anakmu dan bilang, "Nak, doain aku ya. Ma, ya doain saya ya." Saudara, mari kita pinjam bejana yang banyak. Dan jangan terlalu sedikit. Kita lihat dalam Markus 2 ayat 3 sampai ayat 5. Markus 2 ayat 3 sampai 5. Cerita Tuhan Yesus ketika dia melakukan mujizat untuk orang yang lumpuh. Di sini dikatakan ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Digotong oleh 4 orang. Digotong oleh 4 orang. Saudara, saya mau tanya, orang lumpuh ini bisa buat apa? Bisa lakukan apa? Dia nggak bisa lakukan apa-apa. Dia cuma bisa tidur di atas tilamnya dia. Siapa yang gotong dia? 4 orang temannya. Betul? Nah, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu digotong. Wah, hebat teman-temannya. Masalahnya bukan cuma sekedar digotong nih saudara. Ada tetapi, kalau udah ada tetapi ini artinya masalah. Masalah jadi lebih besar. Kenapa masalah lebih besar? Karena banyak orang di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka harus naik ke atas genteng. Saudara, gotong orang lumpuh itu berat saudara. Sekarang tantangannya ditambah, naik ke atas genteng. Bener? Dan udah nyampe atas genteng, apa yang mereka lakukan? Mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara lihat, ketika Yesus melihat imannya siapa? Iman orang lumpuh itu? Enggak. Iman mereka. Saudara, kadang-kadang gak apa-apa loh kita pinjem iman orang lain. Pinjem ya iman kamu. Doain aku ya gitu. Saudara, dan Yesus melihat iman mereka. Dan orang lumpuh ini sembuh. Mujizat terjadi. Amin. Pelajaran yang kedua yang kita bisa lihat dari cerita janda yang memiliki masalah ini. Yang kedua adalah gini saudara. Tuhan merindukan kuasa yang kita miliki itu bukan untuk diri kita sendiri. Tapi untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Saudara, kenapa dikatakan kuasa Tuhan mengalir? Kalau kuasa itu hanya sekedar untuk hidup kita sendiri, maka kuasa itu gak akan mengalir, saudara. Makanya di sini si janda ini perlu banyak, mungkin bahasa saya gini ya, perlu banyak investor. Investor iman gitu saudara. Amin. Sehingga ketika dia dapat mujizat, mujizatnya dia jadi mujizat semua teman-temannya. Amin. Bisa bayangin gak sih saudara teman-teman yang pinjemin bejana-bejana itu? Waktu diceritain, kan tadi bejana yang kupinjemin kosong. Kamu cuma punya minyak segitu, kok bisa pakai bejana aku dan kamu jualan minyak ini gitu misalnya gitu ya. Saudara artinya gini loh, kuasa itu akan terus mengalir dan semakin dahsyat mengalir lewat kehidupan kita, di dalam kehidupan kita ketika kita hari ini mau menjadi berkat.
Ketika saudara mau jadi berkat, kuasa itu ngalir saudara. Kita lihat sebentar di dalam Lukas 5 ayat 6 sampai 7. Lukas 5 ayat 6 sampai 7. Dan setelah mereka melakukannya, ini murid-murid Yesus ya. Di awal ketika Yesus panggil mereka, Yesus lakukan mujizat. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara, ketika perahu murid-murid penuh dengan ikan, apa yang mereka lakukan? Mereka memberi isyarat kepada teman-temannya supaya datang dan membantunya. Dan apa yang terjadi? Perahu teman-temannya penuh juga enggak? Penuh. Mungkin kalau hari itu panggil lagi teman yang lain juga penuh saudara. Amin. Ingat cerita 5 roti 2 ikan? Buat 5.000 orang, ya Tuhan kasih makan buat 5.000 orang. Bahkan sisa 12 bakul, buat siapa? Buat muridnya satu-satu saudara. Artinya gini, selama itu terus mengalir saudara, maka selama gini banyak wadah yang kita siapkan, kita siap menjadi berkat, maka kuasa itu akan mengalir. Amin. Kadang-kadang kita nggak bisa lihat kuasa mengalir karena mentok di kita. Kita cuma gini, fill me Lord, more Lord, more Lord. Tapi disuruh doain orang, jangan aku deh. Tapi kalau di gereja bilang gini, doain orang sakit, kamu akan sembuhkan yang sakit. Ya, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat gitu ya saudara. Kita gini, amin. Saudara tahu nggak? Ada satu langkah pertama yang harus saudara lakukan. Dan kadang-kadang kita nggak lakukan. Yaitu mulai doain orang. Seberapa banyak kita di sini ketika bilang ini, kamu bisa sembuhin orang sakit ya. Ada kuasa dalam hidupmu ya. Yes, amin. Tuhan akan pakai aku. Tapi tahu nggak, semua itu dimulai dengan yang pertama. Ya udah mulai doain orang. Jangan ketika disuruh doain orang gini, nanti dulu deh, jangan aku deh. Tapi kalau di gereja kita, pokoknya aku penuh dengan kuasa. Saudara, hari ini mulai praktek. Amin. Kita bayangin gak kalau si janda ini dia cuma bilang sama Elisa, iya ada mujizat gitu. Tapi dia gak punya banyak bejana. Ya udah cuma 2 bejana, ya 2 bejana aja yang penuh. Amin. Saudara, saya kemarin waktu yang ke Israel itu ya saudara ya. Menarik juga karena tour guide-nya bilang gini, ya puas-puasin ya di Laut Mati ini. Karena dia bilang 5 atau 10 tahun mendatang Laut Mati ini akan semakin kering. Dan mungkin Laut Mati hanya akan jadi sejarah saudara. Laut Mati itu adalah tempat terendah di bumi. Tempat paling rendah di bumi itu Laut Mati. Kenapa? Karena dia nggak ngalir lagi kemana-mana. Karena dia nggak ngalir lagi kemana-mana ya, itu kadar garamnya begitu tinggi sehingga nggak ada makhluk hidup yang hidup di situ. Nggak ada tumbuhan, nggak ada ikan gitu ya saudara. Ya udah dia ngantongin aja semua. Tapi lama-lama dia akan tambah kering dan tambah kering. Ada kehidupan, nggak ada kehidupan. Saudara, kehidupan kita tuh terkadang tergoda dengan gini, enggak, aku mau buat aku. Saudara, lama-lama kita kering loh saudara. Lama-lama kita nggak sadar, kok susah kayaknya ada kehidupan ya. Kenapa saudara? Karena kita nggak punya bejana yang lain. Mau bilang kiri kanannya cari bejana yang banyak. Amin. Cari bejana yang banyak. Ya, saudara pikir gini, wah udah biar buat aku aja gitu ya. Lama-lama saudara jadi tempat terendah di bumi loh saudara. Itu tempat paling rendah, lama-lama kering, hanya tinggal sejarah. Hari ini kalau mau kuasa mengalir, gak apa-apa ya. Saya disuruh, pokoknya saya semangat kalau disuruh khotbah terus saudara. Karena saya percaya akan ngalir terus gitu loh. Amin. Ya. Kita semua di sini mungkin ada yang disuruh jadi berkat buat keluarganya. Kita bilang aku melulu, kenapa gak dia sih gitu ya. Saudara,
Udah gak apa-apa. Itu artinya saudara akan terus mendapatkan kuasa Tuhan mengalir lewat kehidupanmu. Amin. Gak usah dipikirin caranya gimana saudara. Ya, karena poin yang ketiga, yang terakhir kita akan belajar adalah gini. Kuasa akan terus mengalir selama kita mau angkat tangan kita dan menuangkan minyak itu ke dalam bejana. Apa yang wanita itu punya? Hanya buli-buli berisi minyak. Saudara, buli-buli berisi minyak itu gede gak? Mungkin sebesar ini. Tapi gini, selama dia terus angkat dan dia tuang, minyaknya habis? Minyaknya gak habis. So this is the good news. Minyaknya gak akan habis. Yes. Damai sejahteramu gak akan habis. Sukacitamu gak akan habis. Kita pikir kalau kita mau kasih banyak berarti kita harus punya buli-buli yang besar. Oh, orang akan tenang gini, ya kalau gue punya misalnya 1000 liter, tenang, mana sini bejana-bejana, gue isi. Kita pikirnya gitu kan, harus punya sumber yang banyak. Bayangin gak saudara kalau ternyata sumbernya hanya satu buli-buli yang kecil dan ternyata dia angkat, dia tuang. Habis? Gak habis. Sampai tidak ada bejana lagi, yang bisa didekatkan, kemudian berhentilah minyak itu mengalir. Saya seneng nih sore hari ini, karena kayaknya firman Tuhannya nancep banget gitu ya. Itu bisa kelihatan loh dari sini saudara. Yes. Nih. Tadi pagi saya bilang gini, bahasanya gini, angkat, tuang. Bilang sama kiri kananmu, angkat, tuang. Biar kita menjadi penuang-penuang nih saudara. Amin. Kalau kemana-mana harus udah mulai cek siapa yang bisa gue tuang ya. Biar kuasanya gak berhenti saudara, amin. Suami-suami pulang, bagaimana ya aku mau menuangi istriku nih gitu ya misalnya gitu. Istri-istri aku mau menuangi suamiku nih. Iya gak saudara? Suami-suami kalau tiap hari ya, saya nggak mau lihat istri saya gitu ya. Nanti suami-suami kalau tiap hari menuangi istrinya dengan pujian, bilang gini, istriku kamu cantik gitu misalnya ya. Istrinya jadi cantik saudara. Kalau istri kita cantik yang senang siapa saudara? Ya, suaminya, bener nggak? Nah sekarang istri-istri, mau nggak suaminya banyak duit? Mau kan? Suami banyak duit. Nah, tiap hari sebelum dia pergi kerja, tuangin. Angkat, tuang. Sini Pak, mana tangannya? Sini. Tangan ini diberkati. Apa saja yang dikerjakan tangan ini berhasil. Setiap langkahmu diberkati Tuhan. Saudara, tuang. Jangan kita ketemu orang, tuangin gue dong. Tuangin dong. Aku lagi kosong nih, Saudara, wanita ini bukan janda kaya loh. Iya enggak? Ini janda yang cuma punya minyak di dalam buli-buli itu saudara. Mungkin dia gak punya alasan untuk bilang gini, aku bisa share, aku bisa berbagi. Tapi apa yang dia lakukan, dia angkat dan dia tuang. Sore hari ini Tuhan mau ngajak kita semua. Apapun keadaanmu terus angkat dan tuang. Saudara tahu kah, angkat itu berbicara iman kita loh saudara. Berbicara di hadapan Tuhan, angkat terus ucapan syukurmu. Angkat terus pujianmu kepada Tuhan. Angkat terus doamu, angkat terus imanmu kepada Tuhan. Dan gini, tuang. Maka kuasa akan mengalir. Kadang-kadang kita deg-degan juga saudara kalau disuruh angkat, tapi cuma segitu doang gitu, bener ya saudara ya? Ingat gak cerita yang tadi 5 roti 2 ikan itu? Memang langsung tiba-tiba begitu Yesus selesai berdoa, cring gitu ya langsung roti banyak, ikan banyak. Emang kayak gitu ceritanya saudara? Enggak. Dibilang gini, Yesus membagi-bagikan kepada murid-muridnya dan murid-muridnya bagikan. Artinya gini loh, Yesus 5 roti 2 ikan itu bagi. Habis? Enggak. Terus murid-murid juga sama, bagikan sama orang terus. Mereka enggak bagi pakai keranjang saudara karena hari itu dibilang.
Mereka bagi dengan tangan mereka sendiri. Coba semua lihat tangannya. Nah, kadang-kadang kita perlu keranjang dulu. Ntar bawa keranjang dulu yang gede, baru bisa bagi-bagi. Kadang-kadang yang kita punya cuma yang ada di tangan ini nih saudara. Tinggal satu-satunya gitu ya saudara. Tapi apa yang kita lakukan, bagi aja terus. Habis, nggak habis. Malah terakhir mereka kumpulin sampai sisa 12 bakul. Kumpulinnya kapan? Terakhir saudara. Bagaimana roti dan ikan itu bermultiplikasi. Multiplikasinya di tangan mereka. Dan tidak pernah habis. Karena orangnya 5.000 itu laki-laki doang. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Ya semuanya dibagi. Mungkin kalau hari itu ada 10.000 ya 10.000 juga tetap kebagi 10.000 laki-laki gitu ya saudara. Makanya gini, tadi firmannya ya, yang pertama bilang gini, pinjam bejana-bejana yang kosong, jangan terlalu sedikit. Ini kayaknya berlawanan dengan apa yang dunia ini ajarin. Kita disuruh irit-irit sedikit-sedikit, benar gak saudara? Tapi firman Tuhan bilang gini, ayo ucapan syukurmu jangan irit-irit. Amin. Kasihmu jangan irit-irit. Pujianmu kepada Tuhan jangan terlalu sedikit. Karena gini, angkat, tuang, dan dia gak akan habis. Yes. Kuasa akan terus mengalir ketika kita mau memberikan hati kita. Mungkin apa yang kita berikan, yang kita tuang, itu adalah hati kita, kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, ketika saudara mau angkat terus itu, maka minyak itu tidak akan pernah habis. Saudara mau mengalami yang tidak pernah habis ini? Sekali lagi, ketika kita lakukan ini, kerajaan Allah itu sedang menggeser cara berpikir kita yang lama. Sedang menggeser cara kita yang tadinya gini, enggak lah, ya, aku aja kurang, aku aja lagi banyak masalah, aku aja lagi perlu doa, tapi Tuhan suruh aku angkat dan tuang ke orang lain. Amin. Tapi itu yang terjadi ketika kita mau untuk hari ini mengangkat apa yang terbatas di tangan kita. Sekali lagi saudara, mengangkat perlu iman. Amin. Saya mau tutup dengan satu cerita saudara. Ada satu cerita gini ya. Ini kan anak saya di rumah sakit. Itu di kamar, sekarang dia sudah di NHCU, tadinya tuh di NICU gitu ya saudara ya. Sebulan di NICU, sekarang sudah di NHCU ya, jadi turun lah gitu saudara. Yang kita agak menarik gitu, lucu gitu ya saudara. Karena gini loh, anak kami itu disayang sama semua nurse-nya di situ gitu ya. Sampai nurse-nya tuh gini, gak mau anak kami pindah. Jadi nurse-nya bilang gini, kita maunya dia tetap ada di sini, dia bilang gitu ya. Jadi nanti kalau ketemu sama profesornya, sama dokternya, bilang aja, pokoknya kalau bisa di sini aja deh gitu ya. Jadi saudara kalau nanti datang pasien, itu kan rumah sakit se-Indonesia gitu saudara. Pasiennya dari Padang, dari Papua, dari macam-macam mana-mana datang. Nanti kalau ada pasien yang datang baru, mereka akan sibuk cari yang mana nih yang bisa dipindahin nih. Seharusnya yang pertama kali bisa dipindahin itu anak saya. Karena dia paling stabil gitu loh. Dia paling baik-baik saja dari antara yang lain gitu. Jadi susternya akan cari gini, siapa ya yang kira-kira bisa dipindahin gitu ya. Asal jangan yang ini nih pindah nih gitu. Kita sampai gini, nggak pindah-pindah nih dia gitu ya. Dia di sini aja. Ternyata dia disayang saudara sama nurse-nurse-nya di situ. Amin. Akasih ceritanya gini. Soalnya papa mamanya kalau datang ke situ mukanya senyum. Kita tiap hari harus ke sana saudara, harus terapi KMC. Ya sekarang gini, kita ngomongin kerajaan Allah. Saya juga nggak ngerti kenapa sih
sukacita-sukacita aja, yaitu ya. Senyum-senyum aja, sampai anak saya tuh yang pertama bilang, ini papa kalau ketawa jangan lebar-lebar gitu ya. Mungkin gitu ya. Karena kalau saya, nih bukannya gimana-gimana, kalau saya lihat yang lain-lain, itu di situ tuh ada 16 ya. 16 bayi saudara di dalam ini semua, di dalam inkubator semua. Saudara harusnya wajarnya mukanya sedih dong. Iya enggak? Yang lain-lain tuh kalau liatin bayinya gitu ya, kayak bingung, sedih gitu ya. Mungkin ya, mungkin aja gitu ya. Suster-suster lihat gini, ini kok yang ini beda ya. Dia datang, nanti kita panggil-panggil bayinya gitu ya, senyum-senyum gitu ya. Kadang-kadang dokternya kasih tahu, Pak ini anak gini-gini. Iya dok, oke dok gitu ya. Saya udah santai aja gitu loh saudara. Jadi mungkin gini, aduh bayi ini jangan cepet-cepet pergi deh gitu ya. Kenapa? Biar apa ya, biar sukacitanya tuh menular gitu loh. Saudara saya nyadar hal ini sama istri saya. Kemarin tuh kita anterin pendeta ya, pendeta yang ibadah 2. Di mobil kita berdua tuh sampai nangis saudara. Kenapa sampai nangis? Karena pendeta ini cuma bilang gini, kan kita kasih tahu kita punya anak ya lahirnya prematur gitu loh. Dan dia sekarang masih di rumah sakit. Terus dia bilang gini, kok gak kayak kamu ada anak di rumah sakit ya? Kenapa? I feel so much joy, dia bilang gitu. Saya bisa merasakan sukacita yang kayaknya kok sukacita kamu dahsyat banget ya, dia bilang gitu. Oke, sekali lagi kita gak bikin-bikin gitu saudara, gak yang terus kita ketawa-ketawa hahaha, gak juga gitu loh. Ya nggak ngerti juga kenapa gitu, karena hari Seninnya ada tamu lagi datang ke sini ya, pembicara tamu juga. Dia juga ngomongin yang sama, dia bilang gini, wah you have so much joy, dia bilang gitu. Kenapa kamu punya so much joy? Kalau disuruh ngertiin saya nggak ngerti saudara, kenapa ya saya punya so much joy? Tapi gini loh saudara, ini yang kerajaan Allah nggak bisa gini, manusia nggak bisa jelasin. Saya sendiri nggak bisa jelasin karena gini. Kerajaan Allah yang ada di dalam kita, itu akan bocor kemana-mana saudara. Amin. Boleh sama-sama bilang bocor. Amin. Apa yang bocor? Sukacitanya bocor. Damai sejahteranya bocor. Ya, jadi orang akan suka gini, sini lewat sini. Kamu bocor kan? Lewat sini, bagi-bagi joy-nya, bagi-bagi damai sejahteranya. Kita benar-benar bingung loh saudara, bingung gini. Nggak dipindah-pindahin nih anak gitu ya. Karena menurut keadaannya seharusnya dia udah nggak perlu di situ gitu saudara. Dia udah stabil banget gitu ya. Sehingga buat dia ada di ruangan yang lain yang lebih rendah dari itu sebenarnya aman gitu loh saudara. Saya nggak tahu, mungkin kayak dia juga punya joy gitu ya. Yang suster-susternya mungkin kalau bilang gini, aduh mungkin kalau pakein baju dia gitu ya, mandiin dia. Kayaknya anak ini ada joy-nya nih. Kita nggak tahu tapi gini loh, ini kan yang kita imanin saudara. Kita hidup dalam kerajaan Allah, kita bawa kerajaan Allah dimanapun kita berada. Jadi besok saudara masuk tempat kerjamu, orang akan seneng-seneng ada sama saudara lama-lama aja gitu. Nggak ngapa-ngapain juga sih. Bocorin yang banyak gitu kayak aku perlu banyak-banyak sukacita. Aku perlu banyak-banyak damai sejahtera. Kayaknya deket-deket kamu banyak pengharapan deh. Amin. Boleh lihat kiri kanannya. Ben bilang ini bocor gitu ya. Kamu bocor. Amin. Ini gak bisa dijelasin saudara ya. Sekali lagi tapi gini. Saya percaya ini bisa dirasakan. Ini bisa dialamin. Saya kalau masuk ke rumah sakit tuh saudara, ketemu anak saya dari depan saya udah panggil ini, Reina, saya udah gitu ya saudara. Saya gak pernah dengar orang tua yang lain nada-nada tinggi gitu sama anaknya gitu ya. Kayaknya mereka datang menunduk, sedih gitu. Ya harusnya juga saya kayak gitu sih saudara, harusnya gitu ya. Harusnya sedih dong, lihat anaknya di situ harusnya sedih. Gak bisa sedih gitu saudara ya. Waktu awal-awal tuh gini, harusnya takut dong. Tapi mau suruh takut juga gimana kayaknya kok. Kayak ada yang bocor yang lain yang bikinnya gak bisa takut gitu loh saudara. Amin, hari ini kita perlu yang kayak gitu tuh saudara.
kita perlu angkat tinggi-tinggi dan tuang. Dan kita bilang sama teman-teman kita sini, bawa. Bukan karena kita lebih-lebih ya saudara ya. Mungkin saudara juga lagi punya banyak masalah, lagi punya banyak pergumulan, tapi gini, aku mau angkat yang aku punya sini, deket-deket aku. Mau ya, aku kasih ya, wow. Amin. Boleh lihat tangannya lagi dan katakan kerajaan Allah is at hand. Ada di tanganku. Amin. Wow. Mulai saudara. Mulai jadi berkat. Mulai memberkati. Mulai doain orang sakit. Mulai tuang-tuang ke teman-temanmu. Butuh dituang gak? Sini aku tuangin gitu. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Wow, saudara, sore hari ini mungkin kita akan datang kepada Tuhan dan seperti wanita ini bilang gini, aku butuh pertolongan Tuhan. Tapi gini, kadang-kadang Tuhan kasih cara yang beda, suruh angkat buli-buli dan tuang. Maukah sore hari ini, apa yang saudara angkat iman saudara? Di tengah semua keadaan, saudara tetap angkat imanmu dan katakan, aku percaya aku akan melihat kebaikan Tuhan. Aku percaya aku akan melihat keajaiban Tuhan. Aku tetap mau mengucap syukur. Yes. Dan setelah itu saudara, apa yang saudara punya akan bocor. Kiri dan kananmu. Yes. Wow. Saudara punya damai sejahtera yang saudara gak bisa jelasin. Saudara punya sukacita yang kau gak bisa jelasin. Yes. Wow. 1 menit. Terima kerajaan Allah. Terima sukacita. Kau yang butuh damai sejahtera hari ini, terima damai sejahtera. Wow. Kau yang mungkin hari ini sedang bertanya, Tuhan, kemana aku harus pergi? Apa yang harus aku buat? Apa yang harus aku lakukan? Kadang-kadang kita hanya punya yang sisa di dalam buli-buli kita. Mungkin hanya sisa kekuatan, sisa semangat, sisa uang, atau sisa apapun juga. Sama seperti ketika Tuhan Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan, dia angkat itu dan dia katakan, aku mengucap syukur. Dia mengucap syukur atasnya dan dia mulai membagi-bagikannya. Yes. Tuhan gak minta saudara punya banyak hari ini. Tuhan minta buli-buli yang berisi dengan minyak. Yes. More Lord. More Lord. More Lord. More Lord. Wow. Biarkan Tuhan menjamahmu sore hari. Biarkan Tuhan mengisi hatimu sore hari ini. Biarkan Tuhan kembali mengisi sukacitamu sore hari. Kembali mengisi damai sejahteramu sore hari. Kadang-kadang kita bingung gimana caranya aku harus tenang Tuhan. Gimana caranya aku bisa tenang. Saudara, terkadang Tuhan cuma mau kita terima. Bahwa damai sejahtera itu sudah ada di dalammu. Biarkan damai sejahtera itu keluar. Yes. More Lord. More.
angkat dan tuang. Angkat pujianmu, angkat ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Yes Lord. Angkat imanmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Sama seperti seorang wanita yang datang di kaki Yesus, dia menangis. Dan dia menuangkan minyak narwastu yang mahal harganya. Biar penyembahan kita menjadi minyak wangi-wangi yang mahal yang kita tuangkan di kaki Yesus. Dan minyak itu tidak akan pernah habis. Minyak itu tidak akan pernah habis. Yes Lord. Terima saja dari Tuhan. Seperti sungai yang mengalir dalamku, tak pernah sedetik pun kan berhenti bagi diriku. Ku ingin bersamamu selalu seperti sungai. Seperti sungai yang mengalir dalamku, tak pernah sedetik pun kan berhenti bagi diriku. Ku ingin bersamamu selalu seperti sungai. Seperti sungai yang mengalir dalamku, tak pernah sedetik pun kan berhenti bagi diriku. Ku ingin bersamamu selalu. Seperti sungai yang mengalir dalamku, tak pernah sedetik pun kan berhenti bagi diriku. Ku ingin bersamamu selalu. Yes, Lord. Saudara, boleh kita sama-sama ambil perjamuan kudus di tangan kita. Kau yang menguduskan, Kau yang melayakan kami Tuhan. Angkat tinggi-tinggi, saudara. Sama seperti tadi.
Saudara, apa yang saudara angkat ini adalah karya yang sempurna. Hari ini di hadapan Tuhan, kita mau angkat dan katakan karyamu sempurna Tuhan. Untuk hidupku, untuk keluargaku, untuk kesehatanku, untuk masa depanku. Aku terima karya yang sempurna atas kehidupanku. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Terima kasih Tuhan. Kami menerima kehidupan-Mu di dalam kehidupan kami. Kehidupan yang terus mengalir dan tidak pernah berhenti. Bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari sama-sama kita makan roti ini dan mengucap syukur, katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan di atas kepala kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Yes, saudara, bukankah cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Dia mengikatkan janjinya denganmu dan janji itu tidak pernah gagal. Dan saudara hari ini hidup di dalam janjinya. Mari sama-sama kita minum cawan ini dan katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you. And I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. And I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises, and I sing praises to your name. Oh Lord, Praises to your name.
surgawi kami telah menerima kebenaran-Mu yang memerdekakan dan memberkati langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa. Sungguh sore yang luar biasa memulai minggu kami di hadirat-Mu oleh firman-Mu Tuhan. Tuhan kami bersyukur dan Tuhan kami juga bawa hamba-Mu Pastor Joel dan juga Ibu Pasca Yolanda dan juga Gail, Res dan juga Baby Reina ke dalam tangan Tuhan. Bapak terima kasih untuk firman-Mu melalui hamba-Mu yang terus Tuhan Kau berikan bagi kami Tuhan. Pengurapan-Mu terus Tuhan bekerja di dalam hamba-Mu dan keluarga dan dalam pengembalaan kami Tuhan. Berkati Tuhan pakai bagi kerajaan-Mu dan berkati seluruh anak-anak juga Tuhan dan Baby Reina. Terima kasih Tuhan untuk Baby Reina. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan pertumbuhannya. Kami bergairah untuk bertemu dengannya. Kami bergairah bertemu dengannya. Bagi keluarga dan juga bagi jemaat-Mu Tuhan. Mukjizat bagi gereja-Mu. Joy bagi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati, kami juga memberkati Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan juga semua dokter dan juga perawat Tuhan. It's not easy bagi pelayanan mereka Tuhan. Tapi mereka perlu kekuatan. Mereka perlu penghiburan. Mereka perlu hikmat. Tuhan berkati mereka Tuhan. Berkati juga bayi-bayi yang ada di sana Tuhan. Tuhan sembuhkan, pulihkan. Baby Reina ada di sana Tuhan. Dia juga boleh meluapkan kasih karunia-Mu. Berkati Tuhan bayi-bayi semua Tuhan, dokter juga Tuhan. Betapa lelahnya dia boleh memberi advice untuk setiap situasi yang ada bagi bayi-bayi ini. Tuhan kami memberkati dia. Dokter ini Tuhan dan juga dokter-dokter yang ada di seluruh Indonesia Tuhan berkati Tuhan mereka dalam penanganan bayi-bayi yang luar biasa. Yang adalah generasi Tuhan. Berkati dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Kau berkati setiap kami. Tuhan berkati jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan hari ini Tuhan kami boleh dipenuhi dan dipenuhi dan dipenuhi. Kami boleh mengangkat tangan kami boleh menuang dan menuang dan menuang dan menuang lagi Tuhan jadi berkat dan jadi berkat. Kami diberkati Tuhan dan kami saat ini kalau kami diberkati kami mau memberi bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi tingkap-tingkap langit terbuka. Dan berkati anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan terima berkat-Mu di hari ini. Dan juga kami mau memberi dengan sukacita. Dan semua kita yang mau memberi berkata, amin. Tuhan memberkati. Kita akan memberi, saudara ada QRIS, ada juga box, saudara bisa memberi dengan sukacita saudara ya. Sambil ngeliat boxnya senyum saudara ya. Kemanapun
dan terjadi bagi saudara. Amin. Haleluya. Mari kita lihat pengumuman kita, media kita. Shalom Jemaat Tuhan, sekarang saatnya pengumuman dan kita mulai dengan Ibadah Padang Departemen Dewasa Muda akan dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Juni 2025 di Kebun Raya Bogor. Bersama liburan seru sekolah minggu kelas Yosua dan Daniel juga ke Kebun Raya Bogor dan Monas. Lalu di tanggal 21 Juni 2025 ada cooking class untuk kelas Joy, Samuel, dan Daud. Jangan sampai ketinggalan ya. Pengumuman selanjutnya. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kami mengundang jemaat yang peduli kesehatan untuk hadir dalam seminar dan konsultasi gratis tentang pain care, yaitu problem dan solusi penanganan sakit pada tulang belakang, lutut, leher, dan rasa sakit yang umumnya sering muncul terutama di bagian persendian. Gereja kita akan mendapat kunjungan, presentasi, dan konsultasi oleh 2 dokter, yaitu Dr. Bernard Lee dari Singapura, seorang ahli anestesi dengan pengalaman praktek lebih dari 20 tahun. Dan beliau sekarang menjabat sebagai CEO Singapore Pain Care Holdings Limited. Bersama Dr. Bernard, ada Dr. Rudy Susanto yang merupakan ahli dalam bidang pain care dan juga anggota Ikatan Dokter Indonesia. Acara ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 14 Juni 2025, pukul 8.30 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat di GBI Fatmawati 25 lantai 6. Jemaat dapat mendaftar melalui scan QR Code atau dapat langsung WhatsApp dengan Bapak Mercy. Mari kita peduli kesehatan, lebih sehat, lebih baik. Kebaktian 10 hari merayakan karya Roh Kudus di dalam kita dimulai dari tanggal 30 Mei sampai 7 Juni 2025 jam 7 malam. Dan hari Minggu 8 Juni 2025, kebaktian ini dilakukan pada jam ibadah 3 pukul 4 sore. Bersama-sama kita akan mengingat dan melihat karya Roh Kudus lebih lagi dalam kehidupan ini. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara ingat saudara, undangan buat semua tanggal 14 Juni jam 8.30 pagi. Ada dokter-dokter yang luar biasa saudara ya. Mereka terbang keliling ke Amerika dulu, ke Afrika Selatan dulu, baru ke sini bela-belain. Jadi saudara harus datang, saudara ya, untuk udah terbang keliling-keliling untuk, mereka dia dari Singapura dan juga untuk datang buat saudara. Tapi mari kita manfaatkan informasi dan juga advice yang luar biasa buat kesehatan kita. Amin. Kita bersyukur untuk kesehatan kita, tapi kita juga mau bijaksana. Dan saudara, besok kita lanjut lagi ibadah kita sekarang dalam perayaan pengucapan syukur dan merayakan ketuangan penuhan Roh Kudus. Karyanya dalam hidup saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Haleluya. Kita bersyukur. Mari kita satu dalam doa sebelum kita nanti terima doa berkat. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk minggu yang baru. Kami bersyukur Tuhan, ini minggu yang penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan mukjizat, penuh dengan pertolongan, penuh dengan terobosan, perlindungan bagi semua anak-anak-Mu Tuhan. Semua yang ada Tuhan, yang mendengar yang melihat di YouTube juga Tuhan, dan juga semua yang ada Tuhan, Engkau memberkati. Minggu di depan Tuhan, apa saja yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan Tuhan berkati setiap keluarga yang bahagia, penuh sukacita, keluarga yang Tuhan senantiasa dalam penyediaan Tuhan. Terima kasih untuk setiap pekerjaan yang luar biasa, terima kasih untuk setiap bisnis-bisnis baru, terima kasih untuk ide-ide kreatif yang luar biasa, terima kasih untuk setiap hikmat yang Kau berikan bagi kami. Tuhan berkati Tuhan semua pelayanan gereja Tuhan, departemen demi departemen ibadah-ibadah kami, dan juga menara doa kami bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan pimpin kami, berkati kami, biar kami bertumbuh dan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan, Kau berkati, berikan hikmat bagi Pastor Joel, memimpin pengembalaan di sepanjang minggu yang ada Tuhan. Dan juga kami berdoa, lawatan-Mu bagi kami Tuhan Roh Kudus. Bagi kami di dalam setiap ibadah kami, di dalam setiap malam-malam kami Tuhan. Dalam nama Yesus, bawa jiwa-jiwa untuk kami boleh berbondong-bondong menikmati lawatan-Mu dan kuasa-Mu, merayakan kuasa-Mu yang dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesembuhan. Kami berdoa bagi semua hamba-hamba-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, saat ini kalau mereka sakit, terbaring sakit, dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sehat sembuh. Yang di rumah sakit Tuhan sembuh, pulihkan dan sediakan apa yang diperlukan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kau berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati Sabang sampai Merauke. Semua aspek kehidupan kami diberkati. Aman sentosa, gereja-Mu jadi berkat. Dan Tuhan kami juga berdoa bagi Bapak Presiden Prabowo, Tuhan Subianto. Tuhan berkati, beri hikmat dalam takut akan Tuhan dan semua jajaran menteri untuk mengelola bangsa ini bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati kota kami, Jakarta dan sekitarnya dalam segala kebijakan, cuaca yang baik dan semua aman dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan kami mau terima berkat-Mu. Mereka tangan untuk terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia dalam kehidupanmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera yang melimpah-limpah. Bawalah pulang dengan segala kelimpahannya, berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis, kekuatan yang terus-menerus dari Roh Kudus, menyertai kehidupanmu, sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya katakan amin.